bangga Bapak Asad. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak atas membantu kami. Kita bantu orang itu, Ya. harusnya kita itu nanti bisa celaka, nggak bisa celaka. Di balik seragam dinasnya, Bribka Asad bukan hanya seorang polisi, tetapi juga seorang sahabat bagi masyarakat. Setiap hari, ia menjalankan tugasnya sebagai anggota Polsek Air Hangat Timur, Polres Kerinci, menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Namun, ada sisi lain dari kehidupannya yang tidak banyak orang tahu. Ia adalah seorang peternak sapi yang penuh ketulusan. Hai kanti-kanti kita galo, hari ini kita pergi ke rumah salah satu polisi anggota Polres Kerinci yang bertugas di Polsek Air Timur, yang mana bapak ini terkenal kebaikannya yang sering membantu orang lah, orang yang kesusahan, orang yang mau berusaha gitu. Jadi bapak ini kita intip keseharian sehari-hari gitu. Ya, kita kimak belakang apa gawe nian bapak polisi ini ya kan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, apa gawe nih Pak? Ini Ngurus nasi, sapo nih. ngurus sapi. Tapi bapak polisi. Ini Bapak sambilan polisi. aja. Kalau Sambilan. ada waktu nggak dinas, lepas dinas, kita Iya. manfaatkan waktunya sebaik mungkin ya. Betul. Berapa banyak nih Pak? Jawi bapak nih Pak yang apa ini kan? Ya, ini kan untuk korban ini. Untuk korban. Tahun depan. Oh, Kali jadi ini untuk kelompok. oh ini punya bapak berapa banyak nih? Kelompok berapa banyak? Kelompok baru 5 ekor, tergantung orang mesan. Khusus untuk korban nih. Khusus untuk korbannya. Korban, yang itu khusus untuk apa? Untuk Ya. kelompok. Yang ini ya Pak? Nah, ini untuk kelompok. Ini sudah ada orang nih, tinggal ngantar aja lagi. Nih. Di sebuah desa kecil bernama Air Panas, Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Bribka Asad merawat 15 ekor sapi di kandang belakang rumahnya. Namun bagi Bribka Asad, berternak bukan hanya soal keuntungan, melainkan cara lain untuk mengabdi kepada masyarakat. Yang membuatnya lebih istimewa adalah hatinya yang begitu dermawan. Ia tak hanya bekerja demi dirinya sendiri, tetapi juga berusaha membantu orang-orang di sekitarnya. Ketika melihat seorang yang ingin berusaha tetapi tidak memiliki modal, ia dengan sukarela memberikan bantuan. Bukan pinjaman, bukan utang, tetapi kepercayaan. Ia percaya bahwa dengan sedikit dorongan, seseorang bisa bangkit dan mengubah hidupnya. Pak, selain ini Pak, ada dengar kabar Pak, Bapak tuh sering bantu-bantu ya buka usaha orang atau bantu orang tidak membutuhkan gitu. Benar tuh Pak? Atau gimana tuh Pak? Kita zaman sekarang kan nggak bisa kita bohong. Yang penting kita di balik kita berusaha, hasil kita usaha, ada rezeki orang di situ. Kita anggap aja sebagian untung kita jual sapi, kita bantu orang yang susah. Tapi benar ya Bapak itu bantu orang banyak ya berarti ya Pak ya? Ya, Banyak sekali. kita sebenarnya nggak boleh kita ngomong, tapi ibu sudah nanya, ya kita menghimbau kepada orang, jangan saya aja kan gitu. Iya, Apabila iya. kita punya sesuatu yang lebih, baik duit, baik harta, ya Iya. kita bantulah orang yang membutuhkan. Kemarin tuh ada viral ya Pak ya, berita tentang Bapak itu menolong orang, terus dicari 9 tahun yang lalu Bapak nolong orang, terus sekarang ini dicari gitu. Akhirnya Bapak itu kan diamputasi gitu ya Pak ya. Ya. Cuma kita tidak menyebutkan diamputasinya. Itu kenapa bisa Pak Bapak dicari lagi padahal 9 tahun gitu Pak. Padahal kalau kita nolong orang ya entah ingat entah enggak gitu Pak ya. Gimana sih Pak waktu perasaan Bapak pas menolong orang itu sebelum itu Pak?
Jadi waktu itu Bu, saya saya dinas di Polsek air panas Semuruk. Jadi waktu itu hari Senin saya itu apel di Polres, jadi jam 9 atau jam 10 kalau nggak salah. Iya, Pak. Jadi saya dari Polres bertolak pergi ke Polsek Semuruk sampai di pom bensin Sungai Liu. Saya lihat gerombolan orang ramai gitu kan, kumpulan masyarakat ramai begitu. Apa ini? Ini pasti ada kejadian gitu kan. Saya lihat gitu, bapak itu sudah gimana ya, minta tolong gitu kan. Sementara orang banyak melihat, lebih kurang 30 orang, 20 orang ada di situ Tapi kan. tidak menolong ya Pak ya? Ya mungkin orang tuh takut, dia ya, Pak, nggak ya? ngerti kan. Tapi darah tuh seperti air tuh Bu. Air mancur gitu ya? Iya, air. Oh, Nembak gitu ya, Pak, gitu ya? kan. Jadi saya kebetulan itu saya lihat kok nggak ada yang bantu. Jadi pas waktu itu saya bawa Ya. mobil pribadi saya Bu. Saya putar mobil saya. Bapak angkatlah Ya, Bapak. saya kan ada pengalaman kesehatan lapangan waktu saya di Brimob dulu kan. Saya ambil singlet saya ikat nih Bu. Angkat. Saya ikat. Berarti Ambil. Bapak itu sadar ya Pak ya pas Bapak tuh ditolong? sadar, cuman udah pucat Bu. Sudah kurasa lama juga, 5 menit ada itu di situ kan, nggak ada yang bantu. Mungkin orang tuh bingung bagaimana, padahal dia tuh orang situ. Pak Dizalnya kan, ya sudah saya bilang, masuk aja di mobil saya. Masuk, saya ikat, ada yang bantu tuh, saya antar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, orang rumah sakit nanya, ini siapa yang tanggung jawab? Ini saya yang tanggung jawab, saya bilang kan. Sebelum Bapak, orang tuh kan nanya, siapa keluarganya? Saya bilang aja saya. Jadi nggak. Bagi Bribka Asad, menjadi polisi bukan sekedar menegakkan hukum, tetapi juga menyebarkan kebaikan. Ia memahami bahwa keamanan bukan hanya tentang patroli di jalanan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bisa hidup dengan layak dan bermartabat. Senyum-senyum penuh harapan dari mereka yang ia bantu adalah hadiah terbesar baginya. Tanpa mengharapkan pujian, tanpa menginginkan imbalan, ia terus berjalan di jalannya, menjadi penjaga, pelindung, dan saudara bagi siapa saja yang membutuhkan. Di rumah potong ya, namanya dia Biorong Sulak juga. Oh, Dia sering duduk di situ. rumah potong itu ya Pak ya? Iya. Dia bilang, kamu apa kerja? Enggak, saya enggak kerja Bang, Pak. Jadi kamu ini mundar mandir, kenapa enggak pulang gitu kan? Iya. Saya gimana mau pulang, karena ya pulang istri ribut, ya ribut pasti ada Sebab ya Pak ya? sebab. Dia bilang, kenapa? Kamu nggak kerja, tentu nggak kesimpulannya. Ya kamu bisa apa? Saya bilang kan. Kamu bisa apa? Saya bisa, ya bisa apa yang bisa menghasilkan duit. Oh, iya. Saya piara bebek Bang. Kamu cari bebek yang langsung bertelur. Iya. Nanti biar saya sama istri saya pergi lihat, sudah ada, kamu bikin kandang dulu, langsung kita beli. Malam tuh dia datang ke tempat saya. Pak, saya bebek sudah saya dapat sekitar 20 lusin, katanya kan. Iya. Berapa duit satu lusin itu? 1 juta. 1 juta. Satu lusin 12 ekor. Hampir 20 juta ya Pak ya? Bapak bantu. 20 juta Bukan lebih. ini ya Pak, bukan Ya, 20 lah. nominal yang sedikit gitu ya Pak ya? Tidak perlu takut-takut bantu orang. Nah, insya Allah akan lebih banyak lagi ngasih gitu. Dunia butuh lebih banyak sosok seperti Bribka Asad. Seseorang yang tidak hanya bekerja dengan tangan, tetapi juga dengan hati dan menyebarkan kebahagiaan.